Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimis sholah li dzikri. Apa sih tujuan sholat itu? Apa sih tujuan sholat itu didirikan, bukan dikerjakan? Selama ini kan kita mengerjakan, bukan mendirikan. Maksudnya mendirikan sholat itu adalah mengingat Allah. Jadi bagaimana mungkin kita bisa ingat Allah jika kita belum pernah bertemu dengan Allah? Bagaimana mungkin kita bisa berzikir kepada Allah bila kita tidak tahu Allah itu siapa? Maka kenalilah Allah. Allah dialah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita. Itulah Allah. Selagi kita yang masih merasa hidup, selagi kita yang masih merasa wujud, maka selamanya kita tak akan pernah bisa nyembah Allah. Bagaimana kita bisa nyembah Allah? Bagaimana kita bisa mengabdi kepada Allah? Sedangkan yang jadi Allah selama ini kita sendiri yang jadi Allah. Tanpa kita sadari, kitalah yang merasa wujud, kitalah yang merasa hidup. Allah digoibkan, padahal Allah itu yang wujud, Allah itu yang hidup. Manusianya Adam, tiada, goib, dan al-maut, dan mati. Jika posisi kemanusiaan kita sudah kita kembalikan kepada posisi semula, yakni Adam tidak ada dan al-maut mati, maka hidup inilah Allah. Itulah yang disebut aqimis sholah li dzikri. Jadi ketika sholat, badan ini sholat, maka hati pun juga sholat. Sholatnya bagaimana caranya? Ketika kita kerentek di dalam hati untuk sholat, maka ketahuilah bahwa kerentek itulah utusan dari Allah untuk badan ini, diperintah untuk sholat secara badan, secara syariat. Hati sudah menyaksikan Allah lah yang mengutus badan untuk sholat. Ketika sudah berniat usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, tekankanlah lillahnya, jangan li nafsi, bukan sholat Anda, ini Allah yang sholat. Kenapa? Tanpa hidup Anda tak bisa sholat. Berarti yang sholat itu badan ataukah hidup? Manusia atau Allah yang sholat? Nah, selama ini kan kita mengira yang sholat manusianya. Maka ketika kita sudah mengenal Allah, maka terbukalah hijab kegoiban Allah. Jadi Allah sudah tidak goib lagi. Bahkan Allah sangat amatlah nyata wajahnya. Siapa? Hidup inilah wajhullah. Ketika tangan mengangkat Allahu Akbar, hati sudah menyaksikan hiduplah yang maha besar. Tanpa adanya hidup, maka tangan ini tak akan bisa mengangkat. Tanpa adanya Allah, maka lidah ini tak bisa berkata Allahu Akbar. Jadi hakikatnya yang memaha besarkan Allah itu manusia apa Allah sendiri?
kan akhirnya kita menyadari, oh ternyata yang memaha besarkan Allah adalah Allah sendiri. Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, maka sendekaplah badan-badan ini. Apa maknanya? Manusianya disuruh mati, diperintah mati, diperintah kembali ke alamnya, diperintah kembali kepada asal usulnya, diperintah kembali kepada kegoibannya, bahwa manusia itu mati, bahwa manusia itu tidak ada. Inilah hakikat sholat. Ketika sudah takbiratul ihram, maka baca-baca doa di dalamnya. Jadi pandanglah hidup yang mengkalamkan, bukan kalam manusianya. Jadi disitulah wajahullah yang berkalam. Ini babakan hati. Yang mengerti babakan ini adalah hati masing-masing diri manusianya. Jadi saksikanlah selalu, hiduplah yang mengkomat kamichan mulut ini, hiduplah yang merukukkan badan, hiduplah yang memberdirikan badan untuk i'tidal, hiduplah yang mensujudkan badan untuk bersujud. Jadi seluruhnya memandang wajahullah. Jadi wajahullah itu adalah hidup inilah yang menampilkan posisi-posisi badan ketika sholat. Jadi ketika Anda sudah berpraktek hati seperti demikian, maka iblis, setan, hawa nafsu, dajjal tak akan mampu memasuki Masjidil Haram dan Baitullah. Karena karena Masjidil Haram itu badan ini. Masjidil Haram ini sudah suci dari manusianya. Jadi Masjidil Haram badan ini sudah tak teraku-akui oleh manusianya. Semua pergerakan badan sudah tidak diaku-akui oleh af'al hambanya. Karena hambanya sudah kembali ke alam kegoibannya, ketiadaannya, ke alam kematiannya. Jadi yang ada hanya Allah. Maka dajjal, iblis, setan, hawa nafsu tak akan bisa masuk menggoda di dalam hati. Karena di dalam hati sudah dipenuhi dengan singgahsananya Allah. Di dalam dan di luar sudah menjadi singgahsananya Allah, kehidupannya Allah. Sampai salam, nah itulah tanda keselamatan hambanya. Jadi pada intinya kegiatan sholat 5 waktu itu, disitulah kita melewati siratal mustaqim. Di dalamnya kita jatuh ke neraka, apa sampai kepada salam, kepada surga, kepada keselamatan. Bila di dalam hati kita ketika sholat, di dalam sholat kitalah yang merasa sholat, kitalah yang merasa mengerjakan sholat, itu namanya jatuh ke lembah neraka. Di dalam neraka, apa yang kita saksikan di situ, di dalam sholat, maksudnya dunia akan menerobos masuk ke dalam hati kita. Kita ingat ini, kita ingat itu, kita ingat rumah kita, mobil kita, istri kita, anak kita, dan sebagainya, kumpul jadi satu menggoda di dalam hati ketika kita sedang sholat. Itu jika hati hamba masih linafsi, masih ada pengakuan bahwa sholat ini sholatku hamba. Akan tetapi bila kita sudah mengabdikan lagi seluruh apa yang diperbuat oleh manusia ini adalah karena hayatullah lah yang menguasai dan yang mengutusnya, maka seluruh kegiatan ibadah, sholat, dan seluruh kegiatan apapun pasti berkembali kepada lillahi ta'ala. Selamat melewati wat siratal mustaqim. Jadi pada intinya sholat itu adalah mengingat Allah. Mengingat Allah bukan ingat namanya. Akan tetapi hati sudah mengaplikasikan ingat bahwa hidup
ini Allah. Demikian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Kalim, ini saya ada pertanyaan lagi terkait dengan penjelasan di atas. Kalau begitu, kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini, kita sikapnya bagaimana? Apakah bersyariat saja ataukah bersyariat plus juga menjalankan makrifatnya? Mohon penjelasannya Gus Kalim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, mohon maaf. Maksud dari di dalam hati mengingat Allah itu bagaimana ya Gus? Saya kok masih belum begitu terima kasih. Maaf Gus Kalim, di dalam hati mengingat Allah, bukannya pekerjaan mengingat itu adalah pekerjaannya pikiran Gus, bukan pekerjaan hati. Mohon penjelasannya mengenai di dalam hati mengingat Allah Gus. Tenun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila Anda sudah memahami penjelasan yang di atas, begini, menurut syariatnya manusia harus menjalankan syariat dan makrifatnya. Menurut syariatnya begitu. Berarti bila manusia masih bisa menentukan syariat-syariat manusianya dan makrifat-makrifat manusianya, berarti kan manusianya masih jadi Tuhan, masih belum gaib, masih belum fana kemanusiaannya. Jadi pada intinya, bila manusia itu sudah bertuhankan Allah, maka yang syariat, yang makrifat, ya Allah sendiri yang menentukan, yang mengkehendakkan, yang menguasakan, bukan kuasa kehendak diri manusianya lagi. Bila manusia sudah bertuhankan Allah, karena seluruh yang terjadi kepada manusia itu adalah af'alullah. Itulah aplikasi dari lillahi ta'ala, hanya milik Allah, bukan milik manusianya. Akan tetapi banyak manusia yang beranggapan, manusia yang gagal memahami ma'rifatullah, dikira nanti kalau sudah makrifat maka akan kembali mengerjakan syariatnya dengan plus hati yang makrifat. Nah, ini masih belum makrifat namanya, karena manusianya masih menduduki Tuhannya, masih berposisi sebagai Tuhan, sebagai pengatur seluruh syariat-syariat yang akan dikerjakannya. Karena posisi manusia masih wujud di dalam hatinya, maka takkan ridho bila Allah yang menghandle, bila Allah yang menguasai segala bentuk tingkah laku padanya. Masih belum rela dan ridho karena dirinya masih menjadi Tuhan. Nah, ketika kita sudah bertuhankan Allah, maka manusianya sudah tidak ikut-ikut lagi jadi Tuhan. Jadi karena yang bersyariat itu hakikatnya ya Allah, ya hidup inilah yang bertindak tanduk, yang mensolatkan badan, yang mengibadahkan badan, yang mempergerakkan badan, ya Allah, ya hidup ini.
Jadi hambanya, manusianya sudah goib, sudah tidak jadi penguasa lagi di dalamnya. Jadi pasrahkan seluruhnya kepada Allahnya yang berbuat. Allah maha wenang, maha memperjalankan hamba-hambanya. Nah, untuk yang pertanyaan yang mengingat Allah. Mengingat Allah itu di sisi manusia adalah mengingat namanya. Di anggapan syariat, mengingat itu, zikir itu menyebut-nyebut namanya, bukan mengingat wajah pemilik nama, bukan memandang wajahullah. Jadi ingat di sisi hakikatnya itu adalah merasakan di dalam hati bahwa hidup ini Allah. Itulah yang dikatakan ingat itu. Mengingat bahwa hidup ini bukan hidup manusianya. Kalau manusianya yang hidup, apa bedanya manusia dengan Allah? Allah punya sifat hidup, manusia punya sifat hidup. Berarti kan manusianya mensekutukan Allah dengan dirinya. Manusianya mensekutukan hidup Allah dengan dirinya. Padahal ciptaan itu sifatnya mati. Manusia itu sifatnya mati. Tidak bisa mengingat apa-apa. Yang mengingat Allah, ya Allah. Yang mengingat hidup, ya hidup. Jadi ketika kita merasakan bahwa hidup ini Allah, itulah yang dinamakan ingat, itulah yang dinamakan zikir, itulah yang dinamakan sholat, itulah yang dinamakan syahadat, itulah yang dinamakan puasa, itulah yang dinamakan zakat, itulah yang dinamakan haji secara hakikatnya. Bila kita sudah fana kedirian manusianya, maka nyatalah wajhullah. Siapa wajhullah itu? Hidup inilah Allah. Allah itu laisa kamislihi syai'un, tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Allah tidak berwajah seperti ciptaannya, akan tetapi wajhullah itu adalah hidup inilah yang menciptakan apa-apa dan siapa-siapa. Tanpa adanya laisa kamislihi syai'un, hidup ini, maka apa-apa dan siapa-siapa tidak akan ada, tidak akan wujud. Maka wujudnya segala apa-apa dan segala siapa-siapa itu karena wajhullah, karena wajah Allah itu sendiri. Karena alam semesta inilah bukti nyatanya wajhullah, bukti nyatanya ciptaan Allah. Tanpa hidup kita tidak akan pernah bisa menyaksikan kuasa dan ciptaan Allah. Begitu Kang Mas. Apakah bisa dipahami? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin